Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhimpun dalam muslimah seluruh raya, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini, hari Sabtu tanggal 24 tahun 24 bulan 11, kita semua dipertemukan oleh Allah di Masjid Ibadur Rahman ini. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini, satu, bermanfaat, dua, inspiratif, tiga, mendapatkan ridha Allah, empat, datangnya kita ke sini semoga dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai pengajiannya. Mengingat kan jaminan nggih? Kula ngomongnya kan jaminan. Jam sekawan. Jaminan? Sampai jam 14 Ustaz. Sampai jam 14. 14 atau 14.15 itu. Nggih. Sekarang pukul 12.57. Baik, mari kita mulai. Bapak-bapak napa saged maju mriki madhep kidul nggih. Ya terserah Mas Satrio nek arep ngono ya ora apa-apa, nek madhep kidul ya lebih apik. Jadi bisa adep-adepan ngoten lho. Mboten ketutupan niku. Baik, kita mulai nggih. Bapak dan Ibu, kita mungkin sudah tahu hadisnya tentang tadi tema tadi. Bensin, telepon mau bapak ibu dan telepon. Si urip kan masuk urip aku. Si urip aku bilang apa? Sing abadi kecelakaan, orang kecelakaan, orang. Kowe anu kabar mati lho kowe lho lah yang sesek. Sampai rumah terus langsung satu disikep Bu kemarin langsung. Terus Nurul tuh nangis, orang mati. Jadi kemarin saat diviralkan meninggal. Yang meninggal itu Hanif Fadilah. Hanif Fadilah itu kakak kelasnya anak saya. Hanif Fadilah itu Iskarima angkatan 10.
Diki itu anak saya angkatan 11 sekarima, terus Fakih angkatan 12 sekarima, anak saya juga. Jadi saya tanya, ngerti toh Hanifah Dilah? Tahu, itu kakak kelasku. Jadi yang meninggal itu bukan ayah, ini orang-orang udah nelpon, anak-anak saya ditelepon kabeh kok. Pakmu mati toh, pakmu mati toh. Belum, kita lanjutkan ya. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, begini Bu, meninggal dunia itu. Nah, begini. Nah, begini nih. Ini semua amalnya terputus semua. Semua amalnya terputus. Kecuali 3 hal. Jam 7 sampai jam 8 mungkin masih di rumah. Masih didusi, dikafani barang. Jam 1 siang, posisi sudah begini. Sudah berada di dalam liang lahat. Ini. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebaya saya, itu tidak akan sampai 2070 meninggalnya. Yang sebaya saya. Saya sekarang 56 tahun. Saya 56 lebih 5 bulan. Jadi tepatnya bulan 6 kemarin 56. Sekarang bulan 11. Jadi 56 5 bulan. Nurul 53. Nurul istri saya 53 tahun. Di rumah sekarang. Tak cek ke sini tadi tidak mau. Aku masak iyo. Oh ya wis masak on. Saya tidak mengajak dia. Sudah tak tawari loh. Kita nanti makan bersama-sama di Guru Assalam. Wah, aku masak oh ya wis. Jadi saya 56, istri saya 53, dan kami tampaknya sudah ngitung-ngitung tak sampai 2070 akan sama-sama meninggal. Terus kalau meninggal itu semua amal terputus. Jadi pahala karena sholat sudah selesai. Pahala karena kita baca Quran selesai. Pahala kita mengikuti pengajian selesai. Pahala karena ibadah-ibadah yang lain selesai sudah. Yang tidak selesai, yang tetap akan mengalir itu hanya 3. Hadisnya ada di hadapan saya sekarang. Ini nanti kalau Bapak dan Ibu penasaran, mungkin sudah sering mendengar hadisnya, tapi belum pernah lihat hadisnya, maka nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab bersedekah dan berdoa untuk orang yang sudah wafat. Judulnya seperti itu. Dan nanti Ibu lihat kitab Riyadhus Shalihin, dibuka daftar isi, dicari babnya sampai ketemu bab bersedekah dan berdoa untuk orang yang sudah wafat. Sudah kelihatan halamannya berapa, dibuka. Setelah dibuka ada bab itu, lalu dicari hadis yang kedua dalam bab itu. Nah, hadis yang kedua saya bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun sholihun yad'u lahu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 macam, yaitu 1, sedekah jariah, 2, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, atau 3, anak solih yang mau mendoakannya, mendoakan orang yang meninggal tadi itu. Jadi yang ketiga, anak solih yang mau mendoakan orang tuanya tadi itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita bahas. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan hadisnya, monggo semuanya saya mohon dengan hormat untuk membuka satu ayat yang tercantum dalam surat Luqman. Sekarang ayatnya ayat terakhir. Surat Luqman itu surat ke-31, ayatnya ayat terakhir. Surat Luqman itu berakhir di ayat 34. Jadi untuk ibu-ibu yang mencatat, bapak-bapak yang mencatat, pembahasan tentang materi ini diawali dengan ayat ini. Surat Luqman ayat 34. Surat Luqman itu surat yang ke-31. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi sekali lagi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Begitu ayatnya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Saya ulangi lagi terjemahannya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Contoh, bulan yang lalu ada mahasiswi saya meninggal dunia. Agak viral sih, tapi mungkin ya ibu-ibu tidak tahu. Jadi ada seorang mahasiswi perempuan, berarti subhanallah, pinter, berprestasi, solihah, sama dosen-dosennya sangat hormat, nilainya bagus, cantik sih sana. Dia kuliah teori sudah selesai,
sebenarnya besok tanggal 20 Januari berangkat KKN. Terus dia kemarin itu ada kuliah magang. Magangnya di Sangiran, Kali Jambi. Terus suatu ketika pagi sudah berada di kantornya, ada tugas keluar, boncengan sama temennya. Yang depan sama-sama perempuan, dia di belakang. Keluar dari kantor, lah kok kecelakaan. Ning kecelakaannya itu tidak tabrakan, ndak. Mung kebukan wit gitu. Jadi kebukan wit, jadi ada pohon yang tumbang. Terus meninggal. Usianya 20 tahun. Jadi masih sangat amat muda sekali. 20 tahun. Wah, yang melayat banyak sekali. Semua temannya melayat semua ke Sragen. Sudah meninggal sekarang, sudah dikubur. Nah, itu tidak ada yang menduga. Tidak ada temannya yang menduga bahwa Nila Anggi Puspita akan meninggal secepat itu. Namanya Nila Anggi Puspita. Sing mesake Naila Hafsah. Itu circle-nya. Kalau di kelasnya duduk mesti jejer terus itu. Mesti. Saya kira reso jejer aja, saya kuburan cici. Saya hanya akan menekankan bahwa orang yang meninggal itu tidak tahu kapan, di mana, dalam kondisi seperti apa, tidak ada yang tahu. Adik saya juga meninggal berdekatan dengan meninggalnya Nila Anggi Puspita itu. Namanya Iskandar, adik saya itu. Tapi saya tidak terlalu sedih sih ketika Iskandar meninggal itu. Karena Iskandar itu suaminya Nini. Nini itu anaknya Bulik Siti. Bulik Siti itu adiknya ayah saya. Jadi ayah saya, Pak Sugianto, punya adik namanya Lik Siti. Lik Siti punya anak namanya Nini. Nini punya suami namanya Iskandar. Yang meninggal Iskandar. Jadi saya ya Iskandar itu meninggalnya gini. Biasa sudah bergeleng, demam, terus semakin sakit. Dokter bilang ada jantungnya yang tersumbat. Akhirnya masuk rumah sakit. Hari Ahadnya masih di rumah sakit Demak. Tetapi Nunung itu anaknya Nini. Jadi saya panggil Nini aja kalau nak nih saya panggil adik satu kalau nak nih. Dia panggil saya Kang Mas. Karena model-model Demak. Nah, Nunung itu kerja di rumah sakit di Semarang. Ketika di Demak, bapaknya Iskandar itu sudah dipacu supaya jantungnya tidak bekerja terlalu berat, dibantu dengan alat pemacu jantung itu biar pompa darahnya tidak terlalu berat. Nunung usul, Bu, niki pripun nek diasta ten Semarang mawon. Bapak niku diasta ten Semarang mawon.
mungkin tak rawate dhewe. Oh ya wis karepmu nduk. Sudah ring kesing cerita ndak salah jam 2. Jam 2 kan rampung pengajiane. Kan rampung jam 2 mungkin. Ndak boleh lebih. Akhirnya di Iskandar tuh dipindah ke Semarang. Delalai sekon Demak tekan Semarang itu macet. Macet, genuk ngitan sayung. Macet. Nek dari Semarang dari Genuk Ngitan ada tol, sudah ada tol. Ini sing ngulon ndak ada tol, belum ada tol. Nah, setelah dicopoti alatnya, kan alatnya dicopot, alat pemacunya. Goning Semarang, malah mati toh. Nah, kan gerak jantung kan tambah berpacu dalam melodi, buatan dalam melodi. Nah, akhirnya meninggal. Soal ayat ke sana, saat nomor ini tuh jane yang sama saya ndak boleh nyikep. Ini kemarin nyikep saya. Mas, aku melu sopo, Mas, aku melu sopo. Ya melu anakmu. Anakku sopo. Ya anakmu sopo. Mas ojo melu Mas Is, masih wis sedot dongake wae. Saya sampai ke pemakaman. Ini yo melu sampai ke pemakaman. Ra entuk, jane wedok ya ra entuk. Ben iki bojoku dhewe Mas, Kan model-model Demak kan seperti itu. Nah itu saya juga tidak menyangka kalau di Iskandar itu usianya hanya sampai 61. Kan masih muda sekali. Saya 56. Sampai 51 berarti kurang 5 tahun. Orang 29 aku mati. Orang 29 mati. Waduh. Nah, intinya gini, monggo lewat pengajian kita sekarang ini, kita semua yang hadir, tolong bersiap-siap menyongsong hari meninggalnya kita itu dengan memperbesar peluang tiga ini. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakannya. Oke, sekarang kita masuk ke 1 ya, sedekah jariah. Ini sedekah jariah itu adalah sedekah yang pahalanya mengalir terus, masih memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan sedekah jariah. Kalau sudah tidak ada manfaat yang bisa diambil, maka ya sedekah jariahnya berhenti. Gitu. Jadi kalau ada kata-kata Arab jaro yajri, itu artinya lari. Jadi kalau ada kalimat jaro hanif amamal masjidi, itu terjemahnya Hanif berlari di depan masjid. Ini sodakoh jariah itu tidak sodakoh lari, tapi sodakoh yang mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal. Syaratnya yang disodakohkan itu masih bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga yang bertanya, Pak Hanif, kalau Jumat berkah siang hari setelah Jumatan memberi makan kepada orang-orang yang usia Jumatan termasuk sedekah jariah atau bukan? Bukan. Lalu subuh berkah hari Ahad, setelah subuh pengajian sampai suruh sarapan bersama, apa termasuk sedekah jariah? Bukan itu sedekah jariah itu. Sedekah jariah adalah sedekah yang sedekahnya itu masih memberikan manfaat pada orang itu, pada banyak orang itu. Contoh, orang yang kemarin di Al-Muhtadin itu kemarin membuka peluang sedekah jariah untuk mengecat masjid.
Dan pengecatan masjid sudah diestimasi kurang lebih naik turunnya 26 juta untuk semua masjid semua. Dibuka sedekah jariyah untuk pengecatan masjid itu. Maka jamaahnya banyak yang menyampaikan uangnya ke takmir untuk ikut andil dalam pengecatan masjid itu. Selama cat itu nanti tidak ditetel, tidak dikerok, maka orang-orang yang bareng-bareng memberikan uangnya untuk diberikan cat, itulah yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Ning nek sesuk ditetel, ya sudah selesai. Ganti lagi, ganti cat lagi, ya ganti sing bersedia lagi. AC. Kalau ada orang masuk masjid misalnya belum ada AC-nya, mikir, setelah mikir sebentar, manggil takmirnya, Pak Takmir, mohon maaf, saya kok punya kerentek mau masang AC di masjid ya, gimana? Oh, nggih monggo Pak, nggih monggo. Tapi kami tidak bisa bantu keuangannya. Tidak apa-apa, saya saja. Dan kira-kira ini butuh berapa AC ya? Ya kira-kira kalau wajar, pantas, normal ya 6 Pak. Oh 6 ya, oke 6 berarti 6 kali 6, 36 juta. Nanti kan Pak kalau ada AC kan jendela sama pintunya dibetulkan supaya tidak banyak udara yang masuk. Oh iya. Coba dianggarkan mengganti pintu dan jendela yang semula seperti itu diganti dengan kaca yang agak rapat. Berapa? Ya misalnya 10 juta, ya sudah berarti 46 juta. Tukangnya mungkin selesai ya tidak sampai setengah bulan, tidak sampai 15 hari sudah selesai. Ya kira-kira tukangnya misalnya 5 juta. 46 tambah 5, 51. Terus untuk lain-lain wis teman Pak. Bismillah. Dadekke tak kasih uang 60 juta nggih. Dadekke nggih. Ya Allah, nggih Pak, insya Allah secepatnya. Dah 60 juta langsung eksekusi. Seminggu selesai. Diputuskan masjid terbuka 24 jam. Siapapun bisa masuk, siapapun bisa beribadah. Yang semula panas, saya tidak nyindir sini ya, nggak ada Mas Asep tadi toh. Nggak ada Mas Asep, nggak ada Pak Herman, nggak ada Bu Aminah, nggak ada Bu Aminah. Nah, jadi enaknya tutup AC, mas, tenang, sip, jane. Nah, terus setelah dibuka 24 jam, wah ternyata orang di situ terus dan bebas mau tidur di masjid boleh. Tiap pagi dipel, wah luar biasa. Maka orang yang kirim AC tadi itu akan dapat pahala terus. Aslinya nyala terus. Trouble, sing telepon sing tadi itu. Mas, kalau ngireng aslinya trouble nggih? Nggih, Pak. Pripun kula tak sing nyeluk tukang servis. Nggih, mungkin awan tak kayak mriku. Dah, tukang servisnya datang, perbaiki lagi. Orangnya meninggal, terus ke anaknya lagi. Luar biasa sekali kalau bisa seperti itu. Bapak Ibu, saya tak mengambil contoh satu nggih. Kita bicarakan kebaikannya enggak apa-apa. Kita bicarakan kebaikan orang, enggak apa-apa. Dan orangnya tidak ada di sini. Tampaknya tidak ada di sini. Ada Mas Andi, tidak ada ya Mas Andi ya? Tidak ada lah Mas Andi. Mas Andi itu anaknya Pak Harno AR. Pak Harno AR itu yang pucang sawit, yang punya yang apa niku? Pendalan-dalan sing entusane salatlah sebelum disolatkan niku lho. Nah, kaya wadah banner kaya lah ngoten-ngoten niku. Nah, itu yang nuruski Mas Andi sekarang. Pak Harno sudah meninggal. Dari teori ini saya yakin Pak Harno itu akan mendapatkan
sedekah jariah yang terus mengalir. Karena diteruskan Mas Andi. Mas Andi itu Chinese. Pak Arno juga Chinese. Tapi Muslim. Anaknya Mas Andi juga Chinese. Kecil-kecil. Salim sama Pak D. Ya, salim sama Oma kok Om Kakung. Ya Kakung. Kecil-kecil masih sekolah SD itu. Nah seperti itu. Nah sekarang catatannya nggih, betul-betul perhatian semuanya. Awas sekarang perhatian, jangan ngantuk. Kita lihat surat Al-Baqarah 264. Sekarang semuanya melihat ayat itu. Di situ ada ayat yang panjang, Al-Baqarah 264. Saya kurang setuju dengan terjemahan Depak RI untuk ayat itu. Oke, nanti saya tunjukkan di mana letak saya tidak setujunya dengan terjemahannya Depak RI. Saya bacakan dulu ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. Saya ulangi, la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. Saya ulangi sekali lagi, la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Gitu ayatnya. Sekarang lihat terjemahnya. Setuju dengan terjemahan ini. Monggo kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, ya. Di situ ada tulisan la tubtilu. La tubtilu itu berasal dari kata batola, batal. Jadi kalau terjemahan saya atas ayat itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua itu membatalkan pahala sedekah kalian. Beda jauh. Kalau yang Departemen Agama RI, janganlah kalian semua merusak pahala sedekah kalian. Bedanya apa Bapak dan Ibu? Kalau janganlah kalian merusak pahala sedekah kalian, berarti ijik entuk pahala. Ning pahala nih wis rodok rusak. Jadi misalnya ada orang bersedekah, lalu menurut perhitungan Allah orang itu akan dipahalai ini air asalam ini, pahalanya ini. Terjemahan Departemen Agama RI, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak pahala sedekah kalian. Berarti orang yang bersedekah tadi itu masih akan mendapatkan pahala meskipun wis rusak, segelnya sudah hilang misalnya, atau airnya sudah kilong dikit, beberapa teguk gitu. Ning nek la tubtilu, saya menerjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu membatalkan pahala sedekah kalian. Jadi Allah sebenarnya sudah mempersiapkan pahala, ini pahalanya. Tetapi orang itu melakukan riya, pamer, sehingga pahala yang sudah disiapkan tadi batal. Orang sudah dikokke,
jangan dikeke rasito simpen. Dia tidak jadi mendapatkan pahala. Saya merasa lebih cocok kata-kata la tubtilu itu membatalkan pahala. Yang semula ini pahala sedekahmu, tapi karena riya pahalanya batalkan. Riya itu pamer. Awas hati-hati. Jadi kalau misalnya pengecatan masjid, ya kami membuka donasi untuk pengecatan masjid. Terus ada yang urun 1 juta, ada yang urun 1,5 juta, ada yang urun 500.000, ada yang 50.000. Itu kalau yang urun 1 juta dimasukkan HP, semua orang sedunia tahu, orang London jadi tahu, orang Sydney jadi tahu, Canberra jadi tahu, Vietnam jadi tahu, Gawok jadi tahu. Dan kalau niatnya itu akhirnya luntur, yang semula betul-betul lillahi ta'ala, setelah kelihatan urun 1 juta, ketemu orang, Mas, wah jenengan, ya Allah, dan ikut urun 1 juta ya? Oh iya. Yang seperti itu pahalanya dibatalkan. Attention please. Di situ tadi ada layak diruna pahalanya hilang. Gitu. Siapa yang maju? Ibu paling selatan maju. Niki mati niki, Mbak. Teras baterai nih. Nggih, Bu, jenengan maju sing paling kidul, Bu. Maju jenengan panitiane. Totoke dulu mawon. Omong nggih pun. Jenengan Mbak gorene. Jenengan maju, heeh. Rasa difoto, Bu. Berkirin. Maju, Mbak. Mohon perhatian ya. Semuanya. Mulai sekarang nek pengen entuk pahala, ora usah sok seneng foto. Contoh, bakti sosial. Mbak sepegi? Mbak Suci sing bakti sosial. Terus fakir miskin ini. Ya terus ini bingkisannya ono tulisannya UNS. Ah, kayak aku, Mbak. Kayak aku. Nah, rasa difoto, kok jadi viral. Nah, udah duduk lagi. Nah, ini pas gini difoto. Terus viral. Orang London jadi tahu. Orang Sydney jadi tahu. Orang Vietnam jadi tahu. Orang Gawak jadi tahu semuanya. Nah, kalau yang semacam itu akhirnya merubah niat, maka tidak akan dapat apa-apa. Gitu. Sing paling apik rasa foto. Nek pengen KI yo kayak di KI, dah KI terus. Oke, ada yang ngasih kitab Riyadhus Shalihin sekarang. Saya tidak bawa. Kalau ini Riyadhus Shalihin tapi jilid 2, yang jilid 1 saya tidak bawa. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 bab mencintai Allah. Hadis yang kedua bab mencintai Allah itu hadisnya begini. Nanti akan ada suatu hari
di mana tidak ada perlindungan lagi selain perlindungan Allah. Dan yang akan mendapatkan perlindungan Allah itu hanya 7 kelompok. Kelompok 1, imam yang adil. Terus 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 4 lewat, 5 lewat, nomor 6. Nomor 6 nanti ibu-ibu, bapak-bapak akan mendapatkan keterangan salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan lagi selain perlindungan Allah adalah, yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Nanti silakan dilihat kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang 2 jilid berarti jilid 1, bab mencintai Allah, bab ke-46 itu. Bab ke-46. Lalu hadis yang kedua. Sekarang ada yang ngastok, bisa dibuka sekarang. Ada 7 kelompok. 1, imam yang adil, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. 3, pemuda yang hatinya selalu berpaut dengan masjid. 4, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. 5, laki-laki yang dibujuk oleh perempuan untuk diajak berzina, tetapi laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Lalu 6 tadi itu, 6 adalah orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Lalu yang ke-7 adalah orang yang menyepi, menangis di malamnya. Seperti itu. Tulisan hamba Allah. Orang usah ditulis Sri Nur Aini, orang usah. Anita Anggraini, orang usah. Retno Mindari, orang usah. Ima Wandira, orang usah. Itu nama-nama mahasiswa saya semua, jadi saya hafal. Nek ditulis di medsos marake luntur, marake niatnya tuh terpengaruh. Nek sampai tidak lurus, hilang pahalanya. Tidak jadi sedekah jariah. Oke, yang berikutnya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, betul-betul masih mohon perhatian Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu bisa sharing ilmu ke orang lain, lalu orang lain itu memanfaatkan ilmu yang Bapak Ibu sampaikan, lalu Bapak Ibu meninggal, maka sesudah Bapak Ibu meninggal, Bapak dan Ibu masih akan teraliri pahala ilmu yang disampaikannya tadi itu, selama orang tadi itu masih memanfaatkan ilmu yang Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Kemarin ada seorang guru yang tanya ke saya, perempuan, Pak Hanif, saya mau tanya Pak, itu ilmu itu apa? Hanya ilmu agama? Enggak Bu, enggak, tidak ada ilmu agama. Emangnya kenapa? Saya guru Pak Hanif. Oh ya Allah, panjenengan guru, alhamdulillah, sip. Tapi saya guru bahasa Inggris tuh Pak Hanif. Oh enggak apa-apa. Jadi kalau jenengan menjelaskan kepada murid tentang banyak hal lah bahasa Inggris, passive voice, gerund, degree of comparison, tenses, past present tense, past perfect tense, present continuous tense, DLL, DSB, DST, etc. Maka ibu akan mendapatkan pahala terus-menerus. Apalagi kalau muridnya ibu itu banyak. Mengajar di mana Bu? Di SMA. Wah, luar biasa sekali.
semangat mengajar bahasa Inggris. Nanti kalau murid-murid jenengan boleh gawean, dilakukan gaweannya ning London, Amerika kan pakai bahasa Inggris. Kan dari ibu, ono sing nyambut gaweannya ning planet Pluto, wah latih bahasa Inggris, baik bahasa Inggris, berarti ibu dapat pahalanya juga. Gitu loh. Oh gitu ya, ya gitu insya Allah. Terus ada lagi bapak-bapak yang tanya setelah itu, Pak Hani, lah kalau saya bukan guru, apa bisa mendapatkan kesempatan dari nomor 2 itu? Bisa Pak, bisa, sangat bisa. Nah, saya kan tidak pernah ceramah, Nek Pak Hani kan pena, Pak Hani kan ceramah, bisa sharing ilmu ke orang-orang banyak. Berarti Nek Pak Hani mati besok akan mendapatkan aliran pahala. Oh insya Allah, dongake Pak, dongake. Ojo dongake mati, seojo. Rodok dawa umure 150 200. Nah, terus dia tanya, nah caranya gimana? Buka ayatnya sekarang. Semuanya yang ngasal Quran, saya mohon untuk membuka surat An-Nahl ayat yang ke-125. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Dibuka surat ke-16 ayat 125. Di situ kalau kita cermati bersama, sebenarnya ayat itu berisi perintah. Bapak dan ibu itu punya beban kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Itu karena ayat ini, surat An-Nahl ayat 125 ini. Jadi sebenarnya lagi, kalau ada orang yang mengaku dia beragama Islam, tetapi tidak pernah mendakwahkan Islam, dia menyalahi perintah ini. Dengan kata lain, berarti setiap orang Islam sebenarnya punya potensi untuk mendapatkan aliran pahala meskipun dia sudah meninggal. Dari poin mana? Dari poin 2. Karena orang tadi pasti melakukan dakwah karena dia manut sama ayat ini yang akan kita buka ini sekarang. Oke, sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Cukup sampai di situ. Lihat terjemahannya. Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, mau'idoh hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan debat yang baik. Saya ulangi, serulah manusia menuju jalan Tuhanmu, titik. Nah, kita fokus pada terjemahan awal-awal ayat ini. Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu, titik. Masukkan statement ini dalam benak Bapak Ibu semuanya. Berarti aku punya kewajiban untuk mendakwahkan agama Allah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita semua wafat itu akan mendapatkan poin 2 ini. Sudah dikubur, kita sudah dikubur oleh orang-orang yang masih hidup ketika kita wafat, sudah berada dalam kubur, kita masih akan teraliri pahala dari karena kita ini menyampaikan ilmu Allah kepada orang lain. Padahal tidak pernah ceramah. Bapak tadi terus tanya, realnya gimana Pak? Oh realnya gampang. Gampang. Wudu, keran, air mengalir.
Ibu-ibu wudunya di situ. Bapak-bapak wudunya di situ podo. Nah, kalau ibu-ibu lihat orang wudu begini wudunya, ini salah. Salah. Maka kalau ibu-ibu membetulkan, Mbak, ngapunten nggih, Mbak. Napa, Bu? Salah wudune. Wudu yang betul mengusap kepala, Mbak. Mengusap kepala itu berarti lagi betul kan? Nanti kalau wudunya salah, mungkin akan berakibat sholatnya juga enggak tahu diterima apa enggak. Karena syaratnya salah. Gitu ya? Iya, gitu. Udah lanjutkan sekarang wudunya. Aku tak wudu dewe. Mbaknya tadi gini tok. Gini yang salah, Bu? Salah. Yang betul digosoki ben roto. Ben roto. Nek gini kan sok ndak roto. Betul kan? Dah sholat. Bu, saya pengen tahu dalil nanti setelah sholat tak tunjukkan dalilnya. Nggak usah dibuka dalilnya, tapi ada surat Al-Maidah ayat 6. Nggak usah dilihat, nggak usah dilihat, dicatat aja. Nah, itu dalil tentang wudhu. Lagi sekarang ada ibu-ibu yang among tahu jam 7 malam. Jadi walimatul urusnya jam 7 malam ba'da isya. Lalu ibu-ibu tadi itu sudah dirias. Riasnya jam 5 sore. Terus selesai jam setengah 6 sore sudah selesai riasnya. Sudah ditahan, ojo nganti batal. Sebelum dirias sudah wudhu dulu. Dirias jam 5, setengah 6 selesai. Jam setengah 6 lewat 10, adzan maghrib. Gandeng umure wis swidak siji, nentutan. Ditahan. Ngopo to Bu? Menengo. Kowe menengo sik to, aku gek konsentrasi gen rangen to. Ya Allah. Gek dawa. Aduh, batal. Iya iki. Nek salate keri jamak ora lunga jamak. Nek ora jamak berarti wudu meneh. Nek wudu meneh ya rontok iki. Wis wudune terus mensiasati wudunya. Jadi wudunya begini. Ya salah lah wudu kaya ngene, salah. Pedake ning kene, Njuk. Ya salah. Nggih ngunjuk riyen Bu, ngunjuk riyen nggih. Alon-alon ngunjuk nggih, nganti watuk ta. Lah. Wudu kok ngene yo. Salah. Yang betul bagaimana? Lihat yang betul. Keran, air. Nah, wedake rontok. Nah. Lah, ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mengingatkan seperti itu sudah sharing ilmu. Sudah subhanallah. Ibu-ibu nanti meninggal masih akan mendapatkan aliran pahala ini. Sing dieleke tadi itu, oh ngono ya Bu. Iya Bu ngene iki. Dadi nek wudune mung ngene-ngene iki salah. Ya mending dhewe sing penting wudune ora salah. Timbangane ya ning akhirate piye mengko ora apa-apa lah bayar 150.000 meneh ora apa-apa.
kan dirias biar 150.000. Nah gitu. Oke ya. Bapak Ibu, saya akan berikan contoh yang saya alami. Saya pernah mengalami peristiwa ini, yang akan saya praktekkan ini, itu di pom bensin Palur. Pom bensin Palur niku flyover, munggah, medun, lor dalan, enten pom bensin. Nah di situ itu saya sudah yakin kalau asarnya sudah telat. Sudah telat, saya akhirnya masuk pom bensin, parkir, ambil air wudhu, tengok kanan, tengok kiri. Udah, sopo siksa dijai sholat berjamaah. Tahu-tahu ada orang yang ngetur ke bensin, mayu-mayu. Saya tahu nggih, orang itu menyusul saya, ikut jadi makmum saya. Dan ternyata dia berdiri di sebelah kiri saya. Maka itu salah. Salah itu. Lalu saya berusaha membetulkan dia dengan tangan saya seperti ini, tapi dia tidak mau karena dia tidak mudeng. Oke, contoh. Contohnya siapa? Sing kenal Mas Satrio ya Mas, enggak apa ya Mas ya. Aku tidak merendahkan jenengan, tapi biar enggak apa ya Mas Satrio ya. Enggak apa ya? Ikhlas ya. Oke. Jadi saya sholat duluan. Sudah saya sholat duluan gini. Allahu Akbar, terus Mas Satrio mengikuti saya tapi sebelah kiri Mas. Nah, jangan takbir. Sudah takbir toh? Allahu Akbar mengikuti saya. Saya sudah dapat 1 rakaat. Dia barengi saya. Terus saya berusaha mindah dia tapi dia tidak mau karena tidak paham. Lah. Ora gelem lah balik meneh. Balik meneh. Dah benar malih. Lah seperti itu salah. Akhirnya karena saya yakin dia tidak tahu, sudah sholat normal. Sampai selesai, saya salam, saya tunggu dia. Orang yang ngetur ke bensin itu, saya tunggu sampai dia salam. Begitu salam, saja omong-omongan. Mas, lo tak omong nggih. Pripun, Pak? Jenengan niku nek melu uwong salat dadi makmum, gek sing ten mriku wonge mung wong siji tok. Sing napa sing salat siji tok dadi imame, kemudian kepen jadi makmum niku mboten te sebelah kiri. Oh ngoten to, Pak? Nggih. Mulane wong jenengan ngeten-ngeten ku karepe kon mindah kula. Nggih, jenengan ra mudeng malah ngejak padu. Jangan kudune pindah tengen. Oh, saya baru tahu, Pak. Lah ngoten niku. Lo tambahi, Mas. Nek jenengan punten sebelah tengen niku lho, sebelah kanan saya. Umpamanya ada orang lagi, laki-laki mau ikut berjamaah bersama kita berdua, itu ndak boleh kalau berdiri di sebelah kanan jenengan tuh ndak boleh. Harusnya orang yang datang terakhir itu kira-kira akan nyeblek jenengan, nyeblek. Nah, jenengan harus mundur. Repotnya nek jenengan ya ora ngerti. Diceblak ora ngerti malah ngopo kowe? Malah padu. Malah batal ki salat kabeh, imame melu-melu. Wis rasa padu. Tapi batal kabeh malahan. Mulane nek jenengan sesuk niku pun dadi makmume kula, imame siji tok, makmume siji yo enten sing teka. Niku mungkin ajeng jawel jenengan. Nek dhek mboten jawel jenengan, jenengan langsung mundur. Mundur biar memberi kode pada orang yang baru datang belakangan di belakang imam persis. Ngoten niku. Ngeten nggih, Pak. Nggih. Gagek jenengan ngapusi. Oh, dian ngandani malah dikandani malah ngengkel, malah ngunekke ngapusi. Mboten ngapusi kula. Pun menika jenengan ajeng nyambut gawe mulih kok tak nyuwun pamit. Pak, jenengan sinten to? Ah, ora penting, ora penting. Ajeng ten pundi ora penting, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Ibu, saya yakin orang itu teringat selama hidup dengan keterangan saya. Saya yakin orang itu selama hidup teringat dengan dan berkesan dengan cara saya ngilik tadi itu. Karena saya ngiliknya dengan dia yang guyu jadi ranesu. Oh gitu. Jadi guyu kemekelen malahan. Atau saya pamit, dadak teko bareng Bapak siapa? Ora penting. Nah, jadi seperti itu. Sama sekarang ibu-ibu ngiliki wong. Berani ndak ngiliki?
Mbak. Ya Allah, nek metu ngomahe mbok nggo kudung. Nggo kudung nek metu ngomah nyapu nggo kudung. Nyapu latar orang nggo kudung, kaos kaki. Nyapu latar dasteran tok, dastere wis 20 tahun wis tipis ngono kuwi. Dasteran tok sing tangan tengen nyekel sapu. Sing tangan kiwa nutupi dodo. Delalae qadarullah. Kolor ngidul. Ya Allah, Mbak, mimi ketok. Ya Allah, Mbak, mimi ketok. Ya Allah. Yo ibu-ibu ngelekke. Mbak, nek medal ke ngriya pakai jilbab. Napa enten dalile to, Mbak? Enten dalile. Nggo nyapune leren riyen. Tak tunjukke riyen dalile ten Al-Qur'an. Monggo ten omah kula tunjukkan. Yo Mbak tadi astagfirullahaladzim, berarti sprene iki aku salah ya. Nggih jelas salah jenengan. Jane kula ajeng omong pun kan nggih mben lho. Ning kula kan ya wedi engko nek salah tampa malah dadi padu karo tangga dadi rapena. Ning nek niki wau kula pun wis kemrutuk ten mriku pengandani jenengan. Kula wanek-waneke nandhani jenengan. Alhamdulillah jenengan gelem nampa ngeten niki. Ngoten nggih Pak, matur nuwun sangat nggih Pak. Nggih sami-sami. Akhirnya yang diingatkan tadi itu ngelekke kanca-kancane pakai WA. Dulur-dulur wedok-wedok nek nyapu latar nganggo kudung ya, nganggo kaos kaki ya. Oke. Nah, tekan London, jadi wong London nyapu latar nggo kudung. Wong Sydney nyapu latar nggo kudung. Wong Gawok, wong Gatak, Daleman nggo kudung kabeh. Lah itu orang yang ngelekke tadi itu dapat pahala ini. Gitu loh, Bu. Apalagi yang ngelekke pertama, wes ini ngelekke ini ngandani ini nglakoni kabeh. Wah, sing ini sing wadah tisu ini, wah pahalane ra umum. Mati, pluk mati. Lebokke liang lahat dapat aliran pahala. Gitu. Selesai nomor 2. Nomor 3 sakniki. Rada punjul sithik mboten napa nggih punjul 1 menit 2 menit mboten napa nggih. Ini jam 2 punan, kurang 4 menit. Sekarang yang terakhir, doa anak soleh untuk orang tuanya. Catatan penting ya, penting nih, sangat penting. Ternyata ada surat At-Taubah ayat 113. Sekarang Bapak Ibu agak saya paksa untuk membuka ayat itu. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya ayat 113. Itu gini, ayat itu menjelaskan kepada kita peristiwa wafatnya Abu Thalib. Gitu. Jadi ketika Abu Thalib itu mau wafat, itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan Abu Thalib, wahai Abu Thalib, wahai pamanku, wahai ayahku. Kan Abu Thalib niku ngopeni Kanjeng Nabi kan suwe banget. Kalau kita ingat lagi dengan sejarah kehidupan Nabi itu ketika lahir ayahnya sudah wafat. Lalu Nabi diasuh oleh ibunya. Ternyata ibunya hanya mengasuh hanya sampai usia 6 tahun. Usia Nabi 6 tahun, ibunya wafat. Lalu Nabi diasuh oleh kakeknya. Dan ternyata kakeknya hanya berkesempatan 2 tahun. Ketika Nabi berusia 8 tahun, yang mengasuh adalah pamannya yang bernama Abu Thalib itu. Lalu sekilas info untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang belum tahu, Abu Thalib itu wafat, itu usia Nabi adalah 50 tahun. Ini sekilas info penting. Jadi Abu Thalib itu meninggal usia Nabi 50 tahun. Berarti
Abu Thalib itu berposisi sebagai ayahnya Nabi itu kurang lebih 42 tahun. Lalu ketika Abu Thalib akan meninggal, Nabi ngendika, Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama leluhur kita? Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Terus menerus seperti itu. Akhirnya Abu Thalib sampai les nafas terakhir belum mengucapkan la ilaha illallah. Begitu Abu Thalib wafat, Nabi sedih, Nabi menangis, lalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosanya Abu Thalib. Ternyata Allah langsung menurunkan surat At-Taubah ayat 113 ini. Yang isinya adalah tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang musyrik, meskipun orang yang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Setelah jelas bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi saya bacakan ayatnya dulu. Monggo sekarang Bapak Ibu lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Lihat terjemahnya. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, setelah jelas bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Seperti itu kurang lebih ayatnya. Dari ayat ini kita jadi tahu ternyata Nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh memintakan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa orang yang musyrik. Jadi kembali ke hadis tadi, doa anak yang soleh untuk orang tuanya itu hanya berlaku untuk orang tua yang soleh. Sekarang kalau orang tuanya tidak soleh, meneh oke. Judi, orang tuanya judi, kok malah mati jadian? Orang tuanya judi, terus minum homer, kan tidak soleh, tidak sholat, tidak bisa anaknya memintakan ampun itu tidak bisa. Tapi jamaah ada yang kemarin nangis, ya gara-gara seperti ini. Tanya Pak Hanif, kalau ada orang tua yang tidak pernah sholat dan tidak pernah beribadah kepada Allah, lalu dia meninggal, dikubur selesai, setelah itu anak-anaknya belajar Islam, setelah itu anaknya belajar Islam, lalu kalau ada hadis ini, lalu anak-anaknya mendoakan, boleh apa enggak? Saya jawab enggak boleh. Enggak boleh, bapaknya enggak pernah sholat kok. Enggak boleh, enggak boleh. Lihat surat At-Taubah tadi itu, takon moco. Oh iya, berarti aku enggak boleh. Itu siapa?
sedekah jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh yang merupakan orang tuanya yang soleh. Kalau kita ini soleh, lalu anak-anak kita soleh, cucu-cucu kita soleh, cicit-cicit kita soleh semuanya, dungakin baik, dungakin mbah buyute, wah luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi kurang lebih seperti itu. Pun ya, ini pun teras baterai ini pun teras tau dari ganti tau, dari ganti paling julukas mau mati-mati mulai pun ini paling julukas bertambah. Jadi kurang lebihnya pengajiannya seperti itu. Udah jam 2, jam 2:05. Ada yang mau berkomentar? Tidak ada, tutup. Nah, ada monggo. Kita terbuka sampai jam 7 malam. Ini monggo, Pak. Pakai mic. Siapa yang bertanya? Niki, Ibu niki. Boleh mengidul, ngalor meneh. Siapa takon ngalor meneh, Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua juga ada tapi sebenarnya kalau misalkan terus orang tua juga berarti apakah boleh? Oke, sampun nggih. Ini berarti pun entek baterai ini. Entek yo kula urip ki meleh, murup meleh. Ah ini pun murup meleh. Oke. Saya tak jawab. Tolong diperhatikan dan dengarkan. Saya akan menyampaikan teorinya. Ibu-ibu kan dokter semua, bapak-bapak dokter semua. Jadi kira-kira nek pun jelas rasa ditekokke nggih. Ngeten. Orang yang KTP-ne tok Islam, nek ora tahu salat, ndak pernah beribadah, itu namanya bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Sing Islam KTP-ne. Nek salat sing disolatke KTP-ne. Nek meninggal dunia ndak boleh disolatkan. Saya menjawabnya hanya sekedar teori. Kalau sholatnya bolong-bolong, jatuhnya dia munafik. Munafik itu bukan Islam. Munafik itu bukan Islam. Nek sama sekali tidak sholat, namanya kafir. Orang Islam adalah orang yang sholatnya sehari semalam 5 waktu. Tak baleni. Orang Islam adalah orang yang sholat sehari semalam 5 waktu tidak ada bolong. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. KTP tidak bisa menjadi ukuran. Terus orang yang tidak sholat sama sekali, maka dia itulah orang kafir. Terus orang yang sholatnya bolong-bolong, itu namanya orang munafik. Kalau mereka sudah meninggal, orang kafir dan orang munafik tidak berhak untuk disolatkan. Tetapi kalau ada orang yang ngendika, itu di akhir hayatnya baik kok orangnya kok, lalu tidak kelihatan pernah sholat, tidak pernah kelihatan sholat, maka kita tidak bisa menyolatkan. Semuanya diserahkan kepada kebijakan Allah. Sapa ngerti pas arep meninggale asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus mati. Dia insya Allah akan mendapatkan surganya Allah meskipun tidak disolatkan. Lo hati-hati lo ngomongin. Kan tidak ada orang yang tahu nek dia itu baik. Akhir hayatnya ternyata baik. Berakhir dengan syahadat. Tapi dalam hidupnya tidak pernah sholat. Jadi ya, orang yang tidak pernah sholat, yang hanya KTP-nya saja yang Islam, itu tidak Islam. Ngoten. Monggo ini diterapkan pada kasus apapun. Dados kasus sing wau niku nek pancen bapake wong iwan niku mboten salat, mboten Islam, nggih jenenge mboten Islam meskipun KTP-nya Islam. Ngoten nggih? Oke.
Ada lagi? Ada kembali mau kita kembalikan ke ibu ini lagi. Ibu yang tadi masih ada? Gerundel-gerundel buatan enten? Oke, ibu depannya. Ora krungu. Baleni pakai mic. Bapak saya itu Islam, terus bapak saya itu sudah namanya ada kok pendek karena bapak saya kan tukang maki. Tapi orang di kampung saya itu kalau mau ada ajaran apa mendikatkan anaknya, apa katakan, apa mau dagang, mau itu caranya hari bapak saya. Syirik atau tidak? Kira-kira ibu yang menjawab syirik atau tidak? Oke, syirik. Oke, syirik ya. Oke, syirik ya. Titik ya, syirik ya. Oke. Tapi syirik ya. Oke ya, syirik ya. Oke. Dibuka sekarang surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar surat ke-39 ayat 65. Ke-39 ayat 65. Dipastikan ketemu dulu. Tetap tenang, tetap santai. Tetap tenang. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lihat terjemahannya. Semuanya lihat terjemahannya ya. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan telah aku wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah semua amalmu. Ayatnya gitu itu. Abot, syirik itu abot. Makanya tadi saya berulang kali, saya tanya kepada ibu yang bersangkutan, syirik enggak? Ya, syirik enggak? Iya sih. Kurang tegas, syirik enggak? Ya, syirik. Kalau syirik seperti ini. Buka sekarang surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah 72. Surat Al-Maidah surat yang kelima. Ayat 72. Itu berat lagi itu ayatnya. Karena Allah mengharamkan orang itu mendapatkan surganya Allah, haram, dan tempatnya di neraka kalau syirik. Tapi yang diceritakan tidak syirik. Dengan tempat di mana ya cecak-cecak ngono-ngono kuwi gitu. Itu kan nabi itu. Innahu mayyusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Lihat terjemahannya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Bahkan Al-Masih sendiri berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah,
maka Allah telah melarang baginya surga dan tempatnya di neraka. Innahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang telah musyrik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang dolim. Wa malid dolimina min ansor. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain tentang syirik itu. Nek syirik niku abot banget nek syirik niku. Nek memang yang disampaikan ibu tadi itu betul seperti itu ya bahaya, wongi bahaya mesake. Jadi kalau kita sayang sama beliau, kita cinta sama beliau, semoga itu tidak masuk wilayah syirik. Nek nganti misalnya, wah kowe wetonmu apa? Kula rebo paing. Oh ya, calonmu setu wage. Waduh, geng, waduh, geng, wah ra iso. Ra iso gathuk iki, ra iso gathuk iki. Kowe wage to? Kowe paing to? Lho ra gathuk, mental. Lho mental meneh. Lho mental meneh, ora gathuk le. Nek geng ora gathuk. Nah, semacam itu sudah masuk wilayah syirik. Anak saya kemarin nikahnya tanggal 7 Juli. 7 Juli 2024. Itu satu suro. Masih banyak orang yang, hah, Pak Hanif, anak ini kayak satu suro. Wah apa ya wah. Wah apa ya orang bajutan ini. Wah. Dan anak saya sekarang nyaman-nyaman saja. Nikahnya 7 Juli, satu suro kemarin. Nah, jadi keterangannya seperti itu. Ada lagi yang mau paring pengabdikan? Kita pengajian sampai jam 8. Oke, mic-nya ke sana. Ibu maju nggih, pengen Mbak nggih. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan berbeda dengan tadi, kalau orang tua tidak sholat, maka kita tidak boleh istilahnya mendoakan sebagai meninggal. Nah, ini kasusnya adalah orang tua tersebut sholat, kemudian juga sholat duha, tahajud, juga rajin. Akan tetapi beliau masih mengajarkan hal yang tidak mungkin yang memang dilarang oleh agama, dan ini kaitannya mungkin seperti kayak semacam judi online atau bagaimana gitu, terus kayak ikut taruhan seperti itu, misalnya ada sepak bola atau apa gitu. Nah itu bagaimana legalitas seperti itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kok tiangnya dereng seda toh? Dereng toh, tesih urip toh? Buka sekarang ayatnya. Jadi sing paling penak niku nek ceramah niku ngerti ayate. Jadi jamaah itu rate kok ora dalile ndi. Buka ayatnya sekarang. Semuanya saya minta untuk membuka surat Az-Zumar lagi. Ayatnya 53. Dipastikan ketemu. Perhatian, untuk yang HP itu tidak ada catatan kakinya, ya. Tapi yang untuk mushaf, nggawa mushaf Mbak Suci, nggawa mushaf, walah ranggawa ya. Nah niki sebelahnya kan nggawa mushaf, buka mushafnya. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53. Untuk HP tidak ada catatan kaki. Untuk mushaf nanti ada catatan kaki. Catatan kakinya gini, bunyinya gini. Lihat surat An-Nisa ayat 48. Tapi nanti, melihatnya nanti. Ini untuk menjawab ibu tadi itu. Sekarang saya bacakan ayatnya. Surat Az-Zumar ayat 53. Mas Asep, asarnya jam berapa, Mas? Orang kurung aku Mas Asep.
Kurang 20 menit. Oh ya, nanti kita undur asarnya sampai jam 8. Oke. Nanti imamnya Mas Asep. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Surat Az-Zumar ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Saya ulangi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Saya ulangi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Lihat terjemahnya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Saya ulangi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Balenine. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus untuk HP tidak ada catatan kaki. Untuk mushaf ada catatan kaki. Catatan kakinya lihat surat An-Nisa ayat 48. Sekarang Bapak dan Ibu saya minta untuk melihat ayat itu. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 48.